5, 4, 3, 2, 1, open your heart. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Batu Jaman yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya peserta jam doa. Hari ini adalah obrolan kita yang kedua, ya, setelah minggu yang lalu. Pada minggu ini kita akan bersama-sama membicarakan tentang bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Memang ini tanggung jawab kita secara pribadi sebagai orang percaya. Namun kita juga akan melihat bagaimana Alkitab akan menolong kita untuk kita membangun diri kita sendiri di dalam Tuhan. Saya tidak perlu memperkenalkan karena ini gembala sidang saudara, Pendeta Raymond. Pendeta Raymond akan menjelaskan kepada kita apa itu yang akan kita bicarakan hari ini. Silakan Pendeta. Baik, jadi pada petang ini di tengah jam doa kita akan membahas satu ayat firman Tuhan dari kitab Yudas, ya, kitab Yudas pasal yang ke-1 ayat yang ke-20, ya, kira-kira begitu. Siap-siap buka Alkitab kita ya. Ya. Bunyinya? Ya, baik, saya akan bacakan Yudas 1 ayat 20 ya. Demikian firman Tuhan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Jadi orang percaya harus membangun iman pribadi mereka serta melawan, ya, segala ajaran-ajaran yang palsu. Jadi latar belakang dari kitab Yudas ini adalah ada ajaran-ajaran palsu, ya, yang menentang Yesus Kristus sebagai penyelamat itu, ya, sebagai Tuhan. Oke, baik sekali ya. Jadi bagaimana kita membangun iman di dalam situasi seperti itu ya, waktu itu ya Pak Pendeta ya. Nah, pertanyaannya bagaimana nih cara kita membangun kehidupan rohani kita? Ya, setidaknya dari bagian firman Tuhan, beberapa bagian firman Tuhan yang saya ambil ada 3 ya. Jadi ada 3 cara bagaimana kita membangun kehidupan kita secara pribadi, ya, di hadapan Tuhan. Yang pertama ya, yaitu dengan membangun diri kita sendiri di dalam iman kita yang paling kudus itu, ya, seperti yang disinggung oleh Yudas ya dalam ayat yang ke-20 tadi. Jadi membangun iman kita di atas dasar iman yang paling kudus itu. Jadi iman yang kudus adalah iman yang dibangun berdasarkan pernyataan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, ya, oleh Yesus Kristus sendiri, Tuhan kita. Jadi firman Yesus Kristus dan kemudian diteruskan oleh para rasul. Yaitu ayat yang ketiga ya dalam kitab Yudas. Iya, baik ya. Jadi iman itu dibangun harus di atas dasar firman Tuhan. Ya, perkataan ya. Yesus, ya. Di atas dasar perkataan Tuhan sendiri, ya. Jadi ini berarti kita harus sungguh-sungguh gimana Pak mempelajari ya firman Tuhan itu, ya. Ya, jadi hal ini menuntut kita, jadi sebuah tuntutan ya untuk sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan ini. Artinya mendalami kebenaran firman Tuhan, ya. Apa arti maksud dari firman Tuhan itu buat kita? Ya, jadi kita harus mempelajari firman Tuhan dan mempunyai ketetapan hati, ya, ketetapan hati yang teguh untuk berusaha mengetahui kebenaran dan ajaran Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, bagaimana jemaat Tuhan, ya, jemaat mula-mula itu mereka bertekun, ditulis bertekun di dalam pengajaran kitab-kitab suci. Jadi bukan hanya membaca, tetapi mempelajarinya, ya, mendalami. Dengan tekun, ya. Dengan tekun tuh berarti bukan ya kadang hari ini, kadang nanti lagi minggu depan, ya, atau bulan betul. depan gitu ya Pak ya. Jadi dari waktu ke waktu dengan konsisten, dengan serius, dengan sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, begitu ya Pak ya. Ya, jadi ada komitmen, ya, ketetapan hati itu, ya, komitmen untuk mau terus, ya, belajar firman Tuhan ini. Ya. Apalagi Pak kira-kira? Ya, paling tidak saya ingat contoh, ya, misalnya Timotius, ya, kan disebutkan oleh Paulus, sejak kecil kamu tekun belajar kitab suci yang menolong engkau, membawa engkau kepada keselamatan itu. Oke. Yang kedua, ya, jadi tadi ada 3. Jadi bagaimana caranya kita membangun kehidupan rohani pribadi kita? Yang pertama, membangun diri kita di atas dasar iman yang paling kudus itu berdasarkan firman Allah. Yang kedua, yaitu dengan tetap tinggal di dalam
kasih karunia Allah. Lingkaran kasih karunia Allah ini termasuk tadi ya, ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman-Nya. Tadi kan berkomitmen untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi yang kedua yang penting, yang tidak kalah penting yaitu yang sejalan, yaitu kita setia ya, taat untuk melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Kira-kira begitu. Kalau penerapan dari tetap tinggal dalam lingkaran kasih Allah, boleh nggak ya kalau kita memahaminya sebagai bagaimana kita tetap tinggal di dalam persekutuan orang percaya? Bisa nggak Pak seperti itu Pak? Ya, salah satunya adalah kita tetap tinggal di dalam persekutuan orang percaya. Dan orang percaya itu kan hidup di dalam firman ya. Apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka praktekkan dalam hidup mereka adalah sungguhnya adalah firman Tuhan ya. Karena kita adalah kitab yang terbuka kan. Ada yang bilang kitab yang berjalan ya, yang dapat dilihat oleh orang. Iya. Jadi penting sekali ya kita tetap ada di lingkaran kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Karena memang ada juga ekstrim yang bilang begini Pak, yang penting saya sudah doa baca Alkitab. Saya nggak harus selalu bersama-sama dengan lingkaran orang percaya yang hidup di dalam kasih Allah gitu. Soalnya kan kita ini kan harus pergi keluar, harus pergi menjadi terang gitu ya. Jadi bergaul dengan siapa saja orang di luar sana gitu. Sehingga ada juga ekstrim yang berkata kita nggak perlu ada terus di dalam lingkungan atau lingkaran orang-orang yang selalu berada di dalam kasih Tuhan gitu Pak. Jadi maksud Ibu kita harus seimbang gitu ya Pak ya. Keluar tapi juga tetap ada di dalam persekutuan orang percaya, lingkaran kasih Tuhan gitu ya. Betul. Jadi dua hal itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama kita bersekutu ya dengan saudara-saudara kita seiman. Tetapi juga kita harus keluar dong ya. Terang itu dan garam itu kan akan berguna apabila ia sudah dapat dirasakan ya oleh orang lain. Garam tidak berguna di lautan, tetapi berguna di daratan. Dan kemudian juga terang tidak terlalu berdampak ya di tengah ruangan yang terang benderang. Tetapi lilin yang kecil sekalipun apabila ia berada di luar di tengah kegelapan, ia sungguh akan terlihat ya dan bermanfaat, berguna. Apalagi Pak, membangun kehidupan rohani itu seperti yang pertama itu kan dengan membangun diri kita sendiri dalam firman. Yang kedua dengan tetap tinggal dalam lingkaran kasih Allah ya, dengan setia kepada Allah dan firman-Nya dan taat untuk melakukan firman-Nya. Yang ketiga ini yang terakhir ya, yaitu dengan berdoa di dalam roh. Nah, ini suatu hal yang mungkin perlu kita pahami lebih dalam sedikit ya. Ini Yudas 1 ayat 20 tadi bagian akhir. Dan bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus ya. Jadi roh yang dimaksud adalah berdoa di dalam Roh Kudus. Jadi kalau saya mengutip ayat ya dalam Efesus 6 ayat 11 bunyinya begini. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus itu. Apa Pak pengertiannya berdoa di dalam roh? Ya, berdoa di dalam roh itu termasuk berdoa dengan pikiran kita juga. Jadi bukan sesuatu yang seperti sebuah halusinasi ya atau bayangan saja, tetapi kita berdoa juga dengan pertimbangan akal sehat kita ya. Jadi bukan sebuah halusinasi, sebuah angan-angan, tetapi berdoa dengan akal pikiran kita yang murni ya. Dikatakan di dalam firman Tuhan ya 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku ya 1 Korintus 14 ayat 15. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi juga aku akan memuji Tuhan, menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Itu 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Nah, kalau berdoa di dalam roh dengan bahasa yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran atau oleh akal budi, apakah ini
Bagaimana tuh Pak? Iya, menurut kalau kita baca 1 Korintus 12 ya tidak berarti ya. Ini sebuah sebuah pernyataan roh ya yang tidak dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, itu tidak berarti sesungguhnya. Apa artinya ya? Karena tujuan dari karunia roh dan doa itu sungguhnya adalah untuk membangun ya, untuk membangun kehidupan rohani. Iya, kehidupan rohani kita. Jadi pentingnya kita berdoa di dalam pimpinan roh ya. Jadi roh itu memimpin akal budi kita juga ya. Memimpin akal budi. Roh Kudus maksudnya ya. Baik Pak. Terus bagaimana tuh caranya supaya kita bisa berdoa di dalam roh? Nah, ini kita akan coba lihat Galatia pasal yang keempat ayat 6 berbunyi begini ya. Pertanyaan Ibu Esther adalah bagaimana kita bisa atau dapat berdoa di dalam roh. Ini kita kepingin ya berdoa di dalam roh ya. Kita lihat Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Ya, yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas ya Galatia 4 ayat 6 berkata bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Nah, inilah yang memampukan kita untuk sungguhnya bisa berdoa kepada Allah. Karena Allah adalah roh. Ya. Jadi roh akan bertemu dengan roh. Jadi Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita disebut sebagai penolong ya, yang menolong kita pada waktu kita berdoa. Baik Pak. Jadi harusnya memang setiap orang percaya yang sudah percaya kepada Yesus dan dikaruniai Roh Kudus, pasti dia bisa berdoa ya, karena Roh Kudus yang menuntun ia untuk berdoa, begitu ya Pak ya? Iya, kira-kira demikian ya. Saya bacakan selanjutnya. Ya, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan juga berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji Tuhan dengan rohku, tetapi aku juga akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, Galatia 4 ayat 6 tadi berkata, dan karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru Aba, Bapa tadi ya. Jadi kita harus berdoa dengan kemampuan yang diberikan ya. Kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus, yaitu dengan meminta Roh Kudus untuk mengilhami kita. Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus menguasai hati kita. Roh Kudus memelihara kita dan menolong kita untuk berjuang dalam doa kita. Nah, mengapa saya katakan berjuang? Saudara, kita tidak bisa berdoa dengan kekuatan kita sendiri, jelas. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bahkan dapat berseru kepada Allah, kecuali roh itu yang menolong kita. Dia, ya roh itu yang memampukan kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tanpa berdoa di dalam roh, sulit ya kita bisa berhasil ya di dalam doa kita. Jadi Roh Kudus berperan juga ya di dalam menolong orang percaya untuk bertekun di dalam doa ya Pak ya. Ya, bertekun dalam doa dan melakukan doa itu sendiri. Nah, saya ingat Roma 8 ayat 26 ya. Dikatakan begini ayat itu. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa ya. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi yang berdoa sungguhnya bukan kita ya, tetapi roh itu sendiri ya, yang menolong membawa doa itu dapat sampai di hadirat Allah. Ya, Roh Kudus itu, Roh Allah sendiri itu yang menolong kita, memampukan kita untuk dapat menaikkan doa kita sampai ya kepada hadirat Bapa kita. Ya, jadi hari ini sebetulnya tidak lagi menjadi alasan kalau orang Kristen berkata, aku nggak mau berdoa, aku nggak bisa berdoa, ya, karena Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa berdoa ya Pak ya. Bahkan dikatakan tadi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengeluarkan keluhan-keluhan di dalam hati kita yang sebenarnya tidak terucapkan oleh kata-kata kita yang terbatas, begitu ya Pak ya. Betul. Bahkan kadang-kadang ketika kita mengucapkan sesuatu ada hal lain yang lebih dalam yang seharusnya ingin kita sampaikan kepada Allah dan Tuhan tahu itu. Nah, Roh Kudus itulah yang dapat membawa doa kita yang sesungguhnya, jeritan hati kita yang paling dalam itu sendiri sampai kepada Allah.
Ya, ini luar Berarti biasa. Ya. penting sekali untuk kita memiliki kerendahan hati dan ketulusan hati ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa-doa kita ya Pak ya. Ya betul. Jadi itu berawal dari hati yang tulus kepada Tuhan. Ya, kita datang mungkin hanya beberapa kata yang dapat saudara ucapkan ya. Tetapi Tuhan lebih melihat hati. Ya, jadi kita datang dengan hati nurani yang murni dan Tuhan tahu apa yang menjadi keluhan hati kita. Ya. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang peduli dan Tuhan yang menjawab seruan doa dan permohonan kita. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan semua jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan pada sore hari ini ya. Kita telah belajar bersama-sama pada sore ini bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita. Ya, kehidupan rohani kita, dan kita mendapatkan jawaban yang luar biasa hari ini, karena ternyata membangun kehidupan rohani kita itu tidak berbicara tentang kekuatan diri kita sendiri, ya, kekuatan diri kita sendiri, tetapi bagaimana ada Tuhan dan karya Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tadi sudah belajar bagaimana kita bisa membangun kehidupan rohani kita. Yang pertama kita tadi belajar bagaimana kita sungguh-sungguh mendasari kehidupan kita di dalam terang firman Tuhan, ya, di dalam terang firman Tuhan, dan kita tetap ada di dalam lingkaran kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu lari ke sana lari kemari, saudara ya, lelah juga ya, tetaplah ada di dalam lingkaran kasihnya Tuhan. Lalu kita juga bisa terus berdoa di dalam roh ya, roh yang menuntun hati kita, menuntun perkataan kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan di dalam ketulusan. Kita juga bersyukur hari ini kita juga belajar bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita, yaitu dengan doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa-doa yang dipanjatkan juga dengan akal budi kita ya, dengan akal budi kita. Mungkin kita bilang, wah, aku nggak cukup bagus di dalam kata-kataku, aku nggak cukup sistematis di dalam doa-doaku. Nggak usah khawatir saudara, karena Roh Kudus akan menolong saudara sekalian, dan Allah kita sangat mengerti apa yang ada di dalam diri kita yang kita ucapkan, di dalam kesanggupan maupun di dalam khususnya di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ya, hari ini yang terakhir tadi kita belajar bersama-sama bagaimana Roh Kudus itu, saya ulangi lagi ya, bagaimana Roh Kudus itu membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita ketika kita tidak tahu apa yang dapat kita ucapkan di dalam doa kita, bahkan ketika kita tidak sanggup memikirkan apa sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang terdalam di dalam diri kita. Roh Tuhan tahu, karena Ia ada di dalam diri kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berdoa. Datanglah di dalam kerendahan hati, ketulusan hati kepada Tuhan kita yang mengasihi kita dan yang sungguh-sungguh mengerti setiap doa yang saudara dan saya panjatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. 5, 4, 3, 2, 1, open your heart.